Selamat datang di edukasi ketiga tentang pentingnya nutrisi sel bagi tubuh. Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, yang perlu kita ketahui bahwa saat ini kita itu sebenarnya sedang menutrisi sel-sel di dalam tubuh kita. Ya, kita memiliki triliunan sel di dalam tubuh yang membentuk jaringan, dan jaringan itulah yang membentuk organ. Maka jika kita memberi nutrisi kepada sel kita, diharapkan organ tubuh kita itu akan maksimal kebugarannya. Oke, yang perlu diketahui pertama adalah bagaimana kita mencerna semua makanan yang masuk, ya, agar bisa yang kita harapkan dari makanan tersebut bisa maksimal diserap di dalam organ tubuh. Yang pertama itu adalah sistem pencernaan. Dari mulut, kerongkongan, menuju ke usus, ya. Nah, kita akan berjuang untuk memasukkan protein ke dalam tubuh saat-saat ini, ya. Mengapa? Karena kita ingin untuk bisa mengelola berat badan kita, naik berat badan, turun berat badan dengan kencang, masih padat, ya. Nah, maka dari itu kita penting untuk mengetahui bagaimana protein kita masuk ke dalam tubuh dan bagaimana diserap di dalam usus. Oke, protein yang paling mudah dicerna itu adalah kedelai, salah satunya ya, kedelai. Nah, di gambar terlihat lingkaran semakin ke dalam itu adalah protein yang semakin susah untuk dicerna. Bisa kita lihat itu yang paling susah dicerna adalah gluten gandum. Ya, karena ini seringkali terjadi adanya tepung di dalamnya. Nah, bagaimana sih makanan itu diproses di dalam tubuh? Jika makanan itu merupakan makanan yang berat dengan tinggi serat, dengan tinggi lemak jenuh, dengan tinggi gula, maka otomatis makanan itu akan lebih lama dicerna dan diserap di dalam usus. Jadi ini adalah contoh dari makanan-makanan yang sebagaimana mungkin kita bisa sangat gampang untuk mengingatnya, ya. Untuk Formula One Shake ini karena dia teksturnya itu adalah cair, maka pastinya akan sangat cepat untuk diserap di dalam usus. Oke, protein yang kita konsumsi, teman-teman dan Bapak Ibu semua, itu masuk melalui sistem pencernaan, ya. Formula One Shake kita juga ada proteinnya, dan protein juga bisa dari makanan. Itu masuk berupa asam amino. Dan asam amino inilah yang diserap di dalam tubuh, terutama di dalam usus. Nah, kalau sudah bisa diserap di dalam usus, baru bisa dihantarkan ke sel-sel tubuh lainnya, seperti sel otak, ya, sehingga kita bisa lebih fokus, atau mungkin anak-anak kita akan bisa lebih mudah untuk menangkap pelajaran, ya. Nah, terus ke sel kulit juga. Dan
sel organ tubuh lainnya, serta sel otot. Maka dari itu penting banget untuk bisa kita ketahui bagaimana makanan itu maksimal diserap, sehingga fungsinya juga akan maksimal menuju ke seluruh tubuh. Mungkin bisa Rika berikan contoh, andai kata misalnya sistem pencernaan kita itu sangat kotor, maka tidak akan mungkin bisa untuk maksimal menyerap dari makanan-makanan di luar sana. Ataupun mungkin dari kita itu dalam keadaan ingin menambah vitamin ke dalam tubuh, atau minum jamu, atau minum obat dari dokter ya. Jadi semua itu pastinya harus bisa diserap di dalam usus. Nah, jika usus kita atau sistem pencernaan kita itu kotor, maka semua itu juga akan sia-sia kita masukkan, tidak akan maksimal. Nah, seperti ini gambaran dari saluran pencernaan kita ya. Maka dari itu bisa kita simpulkan, jika pencernaan kita baik dan sehat, maka ini akan mendukung dari kesehatan kita pada global, ya, kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Dan pastinya bisa meningkatkan kekebalan tubuh, pasti, ya. Seperti tadi, jika misalnya terjadi lemak jenuh yang banyak atau kotoran di dalam usus, sel otak kita terganggu, sel kulit kita juga akan banyak masalahnya, dan begitu pula sel-sel organ yang lain. Nah, ini adalah beberapa nutrisi dari Herbalife yang bekerja di dalam sistem pencernaan kita. Dan 2 diantaranya itu berupa serat. Yang kita ketahui serat itu sangat baik sekali di sistem pencernaan. Oke, ada herbal aloe concentrate dan ada mixed fiber. Herbal aloe concentrate ini dia sangat membantu kita untuk menenangkan sistem pencernaan. Rendah banget kalorinya dan akan membuat kita mendapatkan hidrasi yang cukup. Sedangkan di dalam mixed fiber itu dia sangat berfungsi baik untuk mendukung bakteri baik di dalam usus. Ya, dan serat di dalamnya itu terdiri dari serat larut dan serat tak larut, sehingga bisa melancarkan buang air besar. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu semua, jadi jika kita mau selalu sehat, maka kita akan memilih shake atau nutrisi yang seperti tadi Rika sebutkan ya. Mungkin secara gampangnya, mungkin kita akan lihat di dalam video berikut. Silahkan saksikan ya. Ini adalah gambaran usus yang normal, bersih, tidak ada kotoran, dan terlihat jelas pembuluh darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal.
Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Bisa kita lihat, semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Wah, sangat luar biasa bukan teman-teman dan Bapak Ibu semua? Jadi dengan adanya kita sekarang bisa untuk mencoba untuk membersihkan saluran pencernaan kita, meningkatkan kesehatan dari sistem pencernaan kita, maka otomatis tujuan yang kita inginkan itu akan lebih cepat, ya. Itu akan bisa meningkatkan secara maksimal hampir 40% daripada kita tidak membersihkan usus dulu, sehingga semua hanya sekedar lewat-lewat aja gitu ya. Jadi sik yang kita konsumsi akan maksimal diserap, protein yang kita konsumsi juga akan maksimal fungsinya di dalam organ tubuh karena usus kita yang sudah semakin baik, semakin maksimal untuk menyerap semua makanan. Oke, silahkan hubungi coach pengundangnya ya untuk mendapatkan kesehatan pencernaan ini. Jadi kita bisa dibantu oleh ketiga nutrisi tersebut. Oke, terima kasih.